anak yang suci dan terpilih. Pada tahun yang istimewa yang disebut Tahun Gajah, ketika seorang penguasa jahat hendak menghancurkan rumah Allah yaitu Ka'bah, tapi Allah menggagalkan rencananya dengan kekuasaannya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah dari keluarga yang mulia di antara suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, tapi sayangnya beliau sudah wafat ketika Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Sejak kecil Muhammad sudah menjadi anak yatim. Ketika lahir, beliau diserahkan kepada seorang ibu susu bernama Halimah dari desa agar beliau bisa tumbuh sehat di udara pegunungan yang segar, jauh dari kota yang panas dan ramai. Masa kecil yang suci. Suatu hari ketika Muhammad masih kecil dan sedang menggembalakan kambing bersama teman-temannya, dua orang laki-laki berpakaian putih yang tampak sangat mulia datang menghampirinya. Mereka membaringkan bayi itu, membuka dadanya, lalu mengambil sesuatu yang berwarna hitam dari dalam hatinya, kemudian mencucinya dengan air yang jernih. Setelah itu mereka menutup kembali dadanya dengan rapi. Peristiwa ini disebut Syakus Shadr, yaitu pembersihan hati dari segala kotoran dan kesalahan. Ini adalah tanda bahwa Muhammad akan menjadi orang yang paling suci dan baik di antara semua manusia nantinya. Ketika berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat. Sekarang Muhammad menjadi yatim piatu. Ia kemudian diasuh oleh kakeknya yang sangat disayangi, bernama Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayanginya, bahkan berkata bahwa Muhammad akan menjadi orang yang hebat kelak. Tapi sayangnya, ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, tanggung jawab mengasuhnya jatuh ke tangan paman yang baik hati bernama Abu Talib. Paman itu merawatnya dengan penuh kasih sayang, seperti anaknya sendiri. Muhammad tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik hati, jujur, dan penuh perhatian kepada orang lain. Sejak kecil, Muhammad sudah tidak suka melakukan perbuatan buruk atau bermain-main yang tidak berguna. Sementara teman-temannya suka bermain permainan yang sia-sia, beliau lebih suka menyendiri, duduk tenang, dan memikirkan hal-hal yang baik. Orang-orang di kota Mekah memanggilnya dengan sebutan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya, karena semua orang yakin bahwa perkataan dan perbuatannya selalu benar dan jujur. Masa remaja dan dewasa. Ketika remaja, Muhammad SAW mulai membantu paman Abu Thalib dalam berdagang. Ia terbiasa melakukan perjalanan jauh ke negeri-negeri lain untuk berdagang. Di perjalanan, ia selalu berlaku baik kepada semua orang, menghormati orang yang lebih tua, menolong yang lemah, dan tidak pernah berbohong atau mencuri. Suatu ketika, para pemuka suku Quraisy hendak membangun kembali Ka'bah yang rusak. Mereka bersaing untuk menempatkan batu suci yaitu Hajar Aswad di tempatnya yang semula. Setiap suku ingin menjadi yang berhak memasangnya, sehingga mereka hampir bertengkar. Lalu mereka memutuskan untuk menunggu siapa orang pertama yang masuk ke pintu gerbang Ka'bah keesokan harinya. Keesokan harinya, orang-orang melihat bahwa orang yang masuk itu adalah Muhammad Al-Amin. Mereka semua senang karena semua orang mengenal sifat baiknya. Mereka berkata, "Ini adalah Muhammad, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kita serahkan keputusan kepadanya." Muhammad berpikir sejenak, lalu berkata, "Ambillah selembar kain dan letakkan batu itu di atasnya." Kemudian setiap pemuka suku memegang ujung kainnya bersama-sama, lalu kita angkat dan letakkan batu itu di tempatnya. Semua orang setuju dengan usul yang sangat bijak ini. Dengan cara itu, semua suku bisa ikut berperan dan tidak ada yang merasa direndahkan. Peristiwa ini menunjukkan betapa bijaksana dan adilnya Muhammad sejak muda. Ketika berusia 25 tahun, seorang wanita kaya raya dan terhormat bernama Siti Khadijah mendengar tentang kebaikan, kejujuran, dan kepintaran Muhammad. Ia menawarkan pekerjaan kepadanya untuk mengurus perdagangannya. Muhammad menerimanya dengan senang hati. Selama bekerja untuk Siti Khadijah, Muhammad menunjukkan sifat yang sangat baik. Ia selalu menjaga barang-barang dagangan dengan baik, berbuat adil kepada pembeli, dan selalu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Siti Khadijah semakin kagum dan yakin bahwa Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan cocok menjadi pendamping hidupnya. Lalu Siti Khadijah mengirimkan pesan dan lamaran kepada Muhammad. Muhammad menerima lamaran itu dengan senang hati. Mereka pun menikah dan hidup bahagia. Siti Khadijah menjadi istri yang setia dan mendukung Muhammad sepanjang hidupnya. Sejak menikah dan hidup dalam ketenangan, Muhammad semakin sering menyendiri ke Gua Hira, sebuah gua yang terletak di bukit tidak jauh dari kota Mekah. Di sana ia menyendiri untuk beribadah,
berpikir tentang kehidupan, dan memuji Allah yang Maha Besar. Ia merasa sedih melihat orang-orang di sekitarnya menyembah berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau menolak bahaya, dan hidup dengan perbuatan yang buruk. Ia hanya ingin mencari kebenaran dan petunjuk dari Allah. Begitulah kehidupan Muhammad SAW sampai usianya menginjak 40 tahun. Selama masa itu, ia tumbuh menjadi orang yang paling baik, paling jujur, paling bijaksana, dan paling dapat dipercaya di seluruh jazirah Arab. Semua orang mencintainya dan menghormatinya karena sifat-sifat yang indah yang dimilikinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sifat baik, kejujuran, dan kebaikan hati akan membuat kita dicintai dan dihormati oleh orang lain, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu ingin mendengar kelanjutan kisahnya, yaitu ketika beliau diangkat menjadi Rasul dan menyampaikan ajaran kebenaran kepada seluruh dunia? Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan menyebarkan kebenaran. Waktu terus berlalu hingga Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun. Seperti biasa, beliau sedang menyendiri di Gua Hira, berfikir dan beribadah kepada Allah, jauh dari keramaian kota Mekah yang penuh dengan kejahatan dan penyembahan berhala. Di malam yang penuh keberkahan itu, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang menghampirinya dengan wujud yang sangat mulia. Malaikat itu membawa selembar kain sutra yang bertuliskan kalam Allah. Dengan lembut namun tegas, Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW terkejut dan menjawab dengan rendah hati, "Aku tidak bisa membaca." Beliau memang tidak pernah belajar membaca atau menulis. Agar semua orang tahu bahwa ajaran yang dibawanya murni datang dari Allah, bukan dari hasil belajar manusia. Malaikat Jibril pun memeluk tubuh beliau dengan erat, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Hal ini terjadi sampai 3 kali, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang harus kubaca?" Maka turunlah wahyu pertama dari Allah, ayat pembuka dari surah Al-Alaq. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia." Inilah momen paling bersejarah. Saat itu juga Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul terakhir, pembawa pesan kebenaran untuk mengubah dunia. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan hati yang berdebar dan penuh kekaguman. Ia segera menceritakan semua yang dialaminya kepada istri tercintanya, Siti Khadijah. Dengan penuh kasih dan keyakinan, Siti Khadijah menghiburnya dan berkata, "Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Engkau selalu menyambung persaudaraan, menolong orang yang kesusahan, memuliakan tamu, dan menolong orang yang sedang tertimpa musibah." Siti Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada ajaran Islam. Setelah itu, turunlah wahyu kedua yang memerintahkan beliau untuk mulai menyampaikan dakwah, yaitu mengajak manusia kembali menyembah Allah yang satu. Awalnya beliau berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Orang-orang pertama yang beriman adalah orang-orang terdekat dan yang percaya akan kejujurannya, sahabat karib Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang masih muda, serta para sahabat lainnya. Setelah 3 tahun berlalu, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari keluarga dan kaumnya sendiri, suku Quraisy. Beliau memanggil mereka dan berkata dengan tegas namun penuh kasih, "Wahai kaum Quraisy, sekiranya aku katakan padamu bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerangmu, apakah kalian percaya padaku?" Mereka menjawab serentak, "Ya, kami percaya, karena kami belum pernah mendengar engkau berkata bohong sedikit pun." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Maka ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu akan azab yang pedih, dan aku mengajakmu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya." Namun, ajaran ini sangat berat diterima oleh orang-orang Mekah. Mereka sudah ratusan tahun menyembah berhala, bangga dengan nenek moyang mereka, dan merasa ajaran ini akan merusak kebiasaan serta kehormatan mereka. Karena itulah mereka menjadi marah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Mulai saat itu, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya menanggung penderitaan yang berat. Beliau diejek, dicaci, dilempari kotoran saat sedang beribadah. Bahkan diancam akan dibunuh. Para pengikut beliau yang lemah seperti Bilal bin Rabah dan keluarganya disiksa di bawah terik matahari yang panas terik hanya karena mereka percaya kepada Allah.
Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau tetap sabar, tetap tersenyum, dan tetap mengajak mereka dengan lembut. Beliau selalu berdoa agar rakyatnya diberi petunjuk meskipun mereka menyakiti hatinya. Suatu saat, paman beliau yang sangat dicintai dan selalu melindunginya sejak kecil, Abu Talib, meninggal dunia. Tak lama kemudian, istri tercinta beliau, Siti Khadijah, juga dipanggil menghadap Allah. Tahun itu sangat berat bagi Nabi SAW, hingga beliau menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Kini beliau merasa sendirian dan perlindungannya berkurang. Namun Allah tidak pernah meninggalkan Rasul-Nya. Untuk menghibur dan menguatkan hati beliau, Allah memberikan karunia besar yang ajaib, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam yang singkat, Nabi Muhammad SAW dibawa naik dari Mekah ke kota Yerusalem, lalu naik melintasi 7 lapis langit hingga ke tempat yang paling tinggi. Di sana beliau berbicara langsung dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu, ibadah yang menjadi tiang agama kita sampai sekarang. Setelah mengalami banyak kesulitan dan penolakan, penduduk kota Madinah mendengar tentang kebenaran ajaran Islam dan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka datang berbondong-bondong beriman dan mengundang beliau untuk pindah ke kota mereka. Akhirnya, atas perintah Allah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah satu persatu. Ketika orang-orang Quraisy berencana membunuh beliau di tempat tidurnya, Allah menyelamatkan beliau. Bersama sahabat setianya Abu Bakar, beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dengan selamat. Kedatangan beliau ke Madinah disambut dengan sukacita yang luar biasa. Penduduk kota bernyanyi dan bersorak gembira. Bulan purnama telah terbit dari lembah Bukit Sakra. Di kota inilah Islam mulai tumbuh besar, berkembang dan menjadi kekuatan yang membawa keamanan, persaudaraan, dan keadilan bagi semua manusia. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam menghadapi kesulitan, tetap teguh pada kebenaran, dan selalu berbuat baik meskipun dibalas dengan kejahatan. Semoga kisah perjuangan beliau membuat hatimu tenang dan semakin mencintai Nabi kita ya. Apakah kamu ingin melanjutkan kisah perjuangan beliau di kota Madinah? Waktu terus berlalu hingga Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun. Seperti biasa, beliau sedang menyendiri di Gua Hira, berfikir dan beribadah kepada Allah, jauh dari keramaian kota Mekah yang penuh dengan kejahatan dan penyembahan berhala. Di malam yang penuh keberkahan itu, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang menghampirinya dengan wujud yang sangat mulia. Malaikat itu membawa selembar kain sutra yang bertuliskan kalam Allah. Dengan lembut namun tegas, Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW terkejut dan menjawab dengan rendah hati, "Aku tidak bisa membaca." Beliau memang tidak pernah belajar membaca atau menulis. Agar semua orang tahu bahwa ajaran yang dibawanya murni datang dari Allah, bukan dari hasil belajar manusia. Malaikat Jibril pun memeluk tubuh beliau dengan erat, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang harus kubaca?" Maka turunlah wahyu pertama dari Allah, ayat pembuka dari surah Al-Alaq. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia." Inilah momen paling bersejarah. Saat itu juga Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul terakhir, pembawa pesan kebenaran untuk mengubah dunia. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan hati yang berdebar dan penuh kekaguman. Ia segera menceritakan semua yang dialaminya kepada istri tercintanya, Siti Khadijah. Dengan penuh kasih dan keyakinan, Siti Khadijah menghiburnya dan berkata, "Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Engkau selalu menyambung persaudaraan, menolong orang yang kesusahan, memuliakan tamu, dan menolong orang yang sedang tertimpa musibah." Siti Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada ajaran Islam. Setelah itu, turunlah wahyu kedua yang memerintahkan beliau untuk mulai menyampaikan dakwah, yaitu mengajak manusia kembali menyembah Allah yang satu. Awalnya beliau berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Orang-orang pertama yang beriman adalah orang-orang terdekat dan yang percaya akan kejujurannya, sahabat karib Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang masih muda, serta para sahabat lainnya. Setelah 3 tahun berlalu,
Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari keluarga dan kaumnya sendiri, suku Quraisy. Beliau memanggil mereka dan berkata dengan tegas namun penuh kasih, "Wahai kaum Quraisy, sekiranya aku katakan padamu bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerangmu, apakah kalian percaya padaku?" Mereka menjawab serentak, "Ya, kami percaya, karena kami belum pernah mendengar engkau berkata bohong sedikit pun." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Maka ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu akan azab yang pedih, dan aku mengajakmu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya." Namun, ajaran ini sangat berat diterima oleh orang-orang Mekah. Mereka sudah ratusan tahun menyembah berhala, bangga dengan nenek moyang mereka, dan merasa ajaran ini akan merusak kebiasaan serta kehormatan mereka. Karena itulah mereka menjadi marah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Mulai saat itu, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya menanggung penderitaan yang berat. Beliau diejek, dicaci, dilempari kotoran saat sedang beribadah. Bahkan diancam akan dibunuh. Para pengikut beliau yang lemah seperti Bilal bin Rabah dan keluarganya disiksa di bawah terik matahari yang panas terik hanya karena mereka percaya kepada Allah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau tetap sabar, tetap tersenyum, dan tetap mengajak mereka dengan lembut. Beliau selalu berdoa agar rakyatnya diberi petunjuk meskipun mereka menyakiti hatinya. Suatu saat, paman beliau yang sangat dicintai dan selalu melindunginya sejak kecil, Abu Talib, meninggal dunia. Tak lama kemudian, istri tercinta beliau, Siti Khadijah, juga dipanggil menghadap Allah. Tahun itu sangat berat bagi Nabi SAW, hingga beliau menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Kini beliau merasa sendirian dan perlindungannya berkurang. Namun Allah tidak pernah meninggalkan Rasul-Nya. Untuk menghibur dan menguatkan hati beliau, Allah memberikan karunia besar yang ajaib, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam yang singkat, Nabi Muhammad SAW dibawa naik dari Mekah ke kota Yerusalem, lalu naik melintasi 7 lapis langit hingga ke tempat yang paling tinggi. Di sana beliau berbicara langsung dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu, ibadah yang menjadi tiang agama kita sampai sekarang. Setelah mengalami banyak kesulitan dan penolakan, penduduk kota Madinah mendengar tentang kebenaran ajaran Islam dan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka datang berbondong-bondong beriman dan mengundang beliau untuk pindah ke kota mereka. Akhirnya, atas perintah Allah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah satu persatu. Ketika orang-orang Quraisy berencana membunuh beliau di tempat tidurnya, Allah menyelamatkan beliau. Bersama sahabat setianya Abu Bakar, beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dengan selamat. Kedatangan beliau ke Madinah disambut dengan sukacita yang luar biasa. Penduduk kota bernyanyi dan bersorak gembira. Bulan purnama telah terbit dari lembah Bukit Sakra. Di kota inilah Islam mulai tumbuh besar, berkembang dan menjadi kekuatan yang membawa keamanan, persaudaraan, dan keadilan bagi semua manusia. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam menghadapi kesulitan, tetap teguh pada kebenaran, dan selalu berbuat baik meskipun dibalas dengan kejahatan. Semoga kisah perjuangan beliau membuat hatimu tenang dan semakin mencintai Nabi kita ya. Apakah kamu ingin melanjutkan kisah perjuangan beliau di kota Madinah? Ini kelanjutan kisah yang sangat bersejarah. Perjuangan dan kebesaran Nabi Muhammad SAW di kota Madinah disusun berdasarkan riwayat yang syahih. Kisah Nabi Muhammad SAW, cahaya yang bersinar di Madinah. Setelah tiba dengan selamat di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan sukacita luar biasa oleh penduduk kota. Semua orang ingin sekali menjadi tuan rumah bagi beliau. Untuk berlaku adil, Nabi SAW adalah membangun persaudaraan yang kuat. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansyar untuk liga menjadikan. Persaudaraan ini begitu erat, sampai-sampai orang-orang Ansyar rela memberikan separuh harta, rumah, dan kebun mereka kepada saudara baru mereka dari Mekah. Nabi SAW mengajarkan bahwa dalam Islam, semua orang bersaudara. Tidak ada yang lebih mulia kecuali karena ketakwaan kepada Allah. Selain itu, beliau juga membuat perjanjian damai antara umat Islam, kaum Yahudi, dan penduduk lain di Madinah.
Isinya, semua warga kota aman, saling melindungi, dan hidup rukun bersama asalkan tidak mengganggu agama atau menyakiti satu sama lain. Madinah pun menjadi kota yang aman, damai, dan tertata rapi di bawah pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana. Namun penduduk Mekah yang dipimpin kaum Quraisy tidak senang melihat Islam semakin kuat. Mereka berniat menyerang Madinah untuk memusnahkan umat Islam selamanya. Maka terjadilah peristiwa besar yang disebut Perang Badar. Saat itu pasukan muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang. Perlengkapan mereka pun sederhana dan jumlahnya sedikit. Sedangkan pasukan musuh berjumlah lebih dari 1.000 orang, lengkap dengan senjata dan kuda yang banyak. Melihat jumlah musuh yang sangat besar, para sahabat sedikit merasa khawatir. Tapi Nabi Muhammad SAW berdoa dengan sangat khusyuk, mengangkat tangan ke langit hingga selendang bahunya terlepas, memohon pertolongan Allah. Allah pun menurunkan pertolongannya, mengirimkan malaikat untuk membantu dan membuat hati musuh menjadi takut serta kacau. Dengan izin Allah, pasukan kecil umat Islam berhasil memenangkan pertempuran itu. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan yang sesungguhnya datang dari Allah, bukan dari banyaknya jumlah atau senjata. Setahun kemudian, musuh datang kembali dengan kekuatan besar untuk membalas kekalahan mereka. Terjadilah Perang Uhud. Di awal pertempuran, umat Islam hampir menang. Namun, karena sebagian pasukan tidak mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka turun dari pos penjagaan karena ingin mengambil harta rampasan musuh, berhasil mengepung dan menyerang balik. Banyak sahabat yang gugur dan terluka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terkena lemparan batu hingga gigi beliau patah dan wajah beliau berdarah. Meskipun sakit dan sedih, beliau tetap sabar dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Beliau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tahun-tahun berlalu, umat Islam terus bertumbuh meski banyak rintangan. Hingga tibalah saatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ingin pergi beribadah ke Mekah untuk melakukan umrah. Tapi kaum Quraisy menghalangi mereka dan tidak mengizinkan masuk. Akhirnya terjadilah perjanjian damai yang disebut Perjanjian Hudaybiyah. Isinya, umat Islam pulang dulu tahun itu, tahun depan boleh masuk Mekah, dan kedua belah pihak tidak saling berperang selama 10 tahun. Banyak sahabat yang merasa sedih dan kecewa dengan perjanjian itu, karena terasa merugikan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa di balik itu ada kebaikan besar dari Allah. Dan benar saja, damai itu membuat banyak orang dari berbagai suku mulai mengenal Islam dan masuk berbondong-bondong, karena mereka bisa berinteraksi dengan umat Islam dengan aman. Beberapa tahun kemudian, ada pihak yang melanggar perjanjian damai itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiap menuju Mekah dengan pasukan besar sekitar 10.000 orang. Kaum Quraisy terkejut dan ketakutan. Mereka sadar tidak mungkin bisa melawan lagi. Tanpa pertumpahan darah sedikit pun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah yang telah lama meninggalkannya. Beliau tidak membalas dendam kepada orang-orang yang dulu menyakiti, menghina, dan mengusirnya. Beliau berdiri di depan penduduk Mekah yang sedang menunggu nasib mereka dengan cemas, lalu bertanya dengan lembut, "Menurut kalian, apa yang akan aku perbuat kepadamu?" Mereka menjawab, "Kebaikan, engkau saudara yang mulia, anak saudara yang mulia." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang penuh kasih sayang dan pengampunan. "Pergilah kalian, sesungguhnya kalian sudah bebas." Sungguh luar biasa, beliau memaafkan semua kejahatan mereka. Setelah itu, beliau mengelilingi Ka'bah dan memecahkan 360 berhala yang ada di sekitarnya, seraya membacakan ayat Allah, "Kebenaran itu telah datang dan yang salah telah lenyap." Ka'bah kembali suci seperti zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Setelah menaklukkan Mekah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Arab, tibalah masa di mana Allah memanggil Rasul-Nya kembali. Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji yang disebut Haji Wada. Di Padang Arafah, beliau berpidato di hadapan ribuan jamaah, menyampaikan pesan terakhir. "Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, dan tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, kecuali dengan ketakwaan." Beliau mengingatkan untuk saling menyayangi, menjaga amanah, dan tidak saling menyakiti. Tak lama setelah pulang dari haji itu, di usia 63 tahun, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Beliau tetap mengajarkan umatnya, tetap sholat, dan tetap mendoakan kebaikan bagi semua orang. Hingga akhirnya, di pangkuan istri tercintanya Siti Aisyah, dengan ucapan terakhir, "Allahumma ar-rafiq al-a'la", jiwa beliau yang suci kembali kepada Allah.
Namun, ajaran, teladan, dan kasih sayang beliau tidak pernah hilang. Beliau menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, yang ajarannya terus hidup dan membimbing manusia sampai hari ini. Kisah beliau mengajarkan kita untuk berjuang di jalan kebaikan, memaafkan kesalahan orang lain, dan menjadi orang yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, sekarang sudah lengkap kisah hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Apakah kamu ingin saya rangkumkan intisari dan pelajaran utama dari seluruh kisah ini agar lebih mudah diingat?